Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya mau nanya, sekarang ini saya sudah punya anak 2 dan suami saya pengen nambah lagi. Cuma saya bilang ke suami, boleh nambah tapi kalau dia berhenti main game. Boleh nggak Ustadz? Masya Allah. Iya. Ya kadangkala ana nggak paham ya. Ada orang yang memang terfitnah dengan game. Ana dari kecil nggak suka game, tapi ana punya sepupu seneng banget sama game. Ada orang-orang tua ana lihat di airport ya, itu main game. Ana lihat, ya Allah, padahal udah putih semua dia main game. Itu fitnah. Terus bagaimana nih? Yang pertama, seorang istri, suaminya berhenti main game, tidak main game, dia tetap harus nambah. Karena kebaikan anak itu bukan hanya untuk suami. Tapi kalau tujuan istri, ana Ustaz kepingin suami ana main game supaya dia bisa didik anak-anak dengan benar. Kalau nambah anak, bapaknya main game ya, Masya Allah bapaknya itu kadang-kala, anak-anak, ngaji tuh, guru ngaji udah datang. Masya Allah, dia main game. Anaknya disuruh ngaji, main game. Allahu Akbar ya. Kalau itu yang ditakutkan, dan andai kata, ini andai kata ke depan, bukan andai kata ke belakang. Nggak boleh kita ngomong andai kata untuk yang masa lalu. Andai kata dengan dia berbuat ini, suaminya bisa berhenti main game, bagus. Tapi kalau dia mengatakan, ya kalau aku disuruh main game, berhenti kayaknya nggak bisa. Udahlah nggak usah nambah anak. Akhirnya kau tidak dapat kebaikan dua-duanya. Anak yang menjadi aset untuk akhirat, anak-anak yang bisa memperbanyak kebaikan orang tuanya, akhirnya kau nggak dapat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sama ini, saya mau tanya, bagaimana jika suami candu game, semisal game COC, anak nggak tahu juga, atau sejenisnya, apa itu, perang-perangan, dan suami bilang daripada senang main perempuan lebih baik main game. Tapi saya tidak suka kalau suami main game karena kadang lupa, lalai. Mohon pencerahannya Ustaz, karena kebetulan suami hari ini hadir. Mudah-mudahan gak ribut nanti pulang dari sini. Ana izin minum. Iya jemaah. Pernah Ibnul Jauzi ditanya, tadi kita bahas tentang seorang yang dia menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang mubah lah. Dia santai untuk hal main-main untuk sesuatu yang mubah. Apa kata Ibnul Jauzi? Kau itu punya banyak kewajiban yang seharusnya kau sibukkan dirimu dengan itu. Berkaitan dengan game ini melalaikan terhadap kewajiban dia sebagai seorang bapak, kewajiban dia sebagai seorang ibu kalau dia wanita. Dan kita lihat, ada wanita-wanita jangan game, ada wanita-wanita yang terfitnah dengan HP-nya. Dia kalau sudah pegang HP ditanya, anakmu fulan kemana? Anakmu fulan kemana? Apa-apa? Dia tanya. Seakan-akan sudah ya masuk ke dalam gadget itu. Maka bagi suami yang suka game, coba diganti ya. Kalau perbandingannya main game sama main wanita, jelaslah. Tapi kalau main game sama kau berzikir, kau membaca sesuatu yang bermanfaat, ya. Kau bermain sesuatu yang real umpamanya. Main game sama anak-anak nggak apa-apa. Main petak umpet sama anak-anak, main badminton sama anak-anak, lempar-lemparan bola sama anak-anak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 4 hal yang permainan yang itu tidak masuk melalaikan.
Salah satunya adalah bercengkrama dengan istri. Yang kedua, melatih kudanya dia. Yang ketiga, dia latihan memanah. Dan yang keempat, berenang. Iya kalau nggak salah. Wallahualam, ana lupa. Tapi yang jelas itu ada permainan yang tidak melalaikan. Artinya orang tidak sampai candu di sana. Dia bermain sebentar lalu balik lagi. Tapi kalau game, masya Allah. Ada kerabat anak itu kalau main game di kamar mandi sampai 2 jam. Jadi apa namanya? Nggak boleh, ini game online jemaah. Game online dia bikin. Nggak boleh habis baterainya. Ana nasihati antum kalau bisa nggak punya power bank. Power bank itu membuat antum semakin lalai. Tapi coba nggak ada power bank, selesai. Habis baterainya, alhamdulillah, taruh sudah. Tapi kalau punya power bank, masya Allah, terus antum akan bermain ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan suaminya yang dengar, istrinya ingin kebaikan buat suaminya. Kadangkala memang suami ini dikasih nasihat istri, dia ngomong kau itu tahu apa. Begitu pula istri kalau dikasih nasihat suami, bang kau bukan ustadz bang. Jadi masalah semuanya.